Berawal pada 200 tahun yang lalu, sebuah tradisi untuk menumpahkan darah untuk bisa mendapatkan kesenangan. Mereka telah membunuh salah satu dari kelompoknya dan dimakan secara hidup-hidup. Inilah sebuah tradisi kuno dari Pulau Safalta yang sangat legendaris sampai sekarang. No more working for a week or two. Sorry, darling. Go on, carry on. Singkat cerita, kita kembali kepada masa sekarang pada abad 21. Seorang laki-laki yang bernama Richard yang sedang membawa keluarganya untuk berlibur di akhir tahun. Bersama sang istri yang selalu menemani di setiap langkahnya, dialah yang bernama Susan. Mengatur segala keuangan dan makanan perbekalan untuk menuju suatu tempat. Mempunyai dua anak laki-laki. Yang pertama adalah Sam. Dia adalah sang kakak, mempunyai sifat gaya selangit dan sangat rewel sekali. Dan sang adik yang selalu berdandan, dialah wanita yang bernama Jessie. Dia yang tidak peduli dengan apapun. Untungnya dia ingin mendapatkan sesuatu kebahagiaan semata. Mereka semua mempunyai sebuah niat untuk menemui sebuah festival kuno yang disebut dengan Karantan di Pulau Safalta. Dan akhirnya mereka pun langsung mengunjunginya untuk berlibur. Sorry, hello. Could I have 2 hamburgeres and kids, what do you want? Yeah. Sebelum menyeberang pulau, mereka pun langsung singgah di sebuah tempat untuk jajan terlebih dahulu. Karena alangkah lebih baik dengan keadaan perut sudah terisi. Susan langsung memesan beberapa makanan dan minuman untuk keluarganya. Namun perlakuan si pelayan tidaklah ramah, karena hari ini adalah hari yang sangat sakral, tidak menerima tamu. Jeez. Sorry. Do you have children yourself? No. Ketika si pelayan toko sedang menyiapkan makanan, dia pun langsung tercengang karena Richard dan keluarganya akan pergi ke festival Karantan di Safalta. Oh, we're going to Safalta? Walaupun di luar pulau, festival Karantan di Pulau Safalta adalah sebuah mitos belaka. Namun menurut penduduk asli, ini adalah festival yang sangat sakral, tidak boleh dikunjungi oleh peserta lain selain dari pulau tersebut. Dan sehingga pelayan tersebut meminta kepada mereka untuk pulang dan tidak mengikuti festival tersebut. Sayang sekali Richard yang sudah membayar beberapa rumah dan mansion yang ada di pulau tersebut dengan harga yang sangat mahal, dan ini tidak bisa dibatalkan. Uang tidak bisa kembali. The ferry! Okay. Yes. Hey? Please, I'm gonna miss the ferry. What are you doing? You're hurting me. Take your nice family and get back into your hired car and fuck off. Sungguh disayangkan ketika mereka bergegas untuk mengejar kapal feri. Tiba-tiba saja dompetnya Richard tertinggal di atas kasir. Karena ketika membayar makanan, mereka lupa dan sangat kaget karena pelayannya sangat menyeramkan sekali. Sehingga mereka pun harus mengambil dompet tersebut untuk berbekal di Pulau Safalta. Mereka pun langsung mendaftarkan satu persatu untuk bisa berangkat. Namun anehnya Richard mendapatkan dompet kembali. And my husband is... Come on, Daddy! Hey! Come on! All aboard the Skylark! Shall we? I think I could have a look around the boat. Oh, let's... Singkat cerita, seluruh para penumpang kapal feri yang telah menyeberang ke Pulau Safalta, semua orang pun langsung melotot karena mereka kedatangan orang asing datang ke festival sakral ini dan meminta untuk pergi. Who are you? Why have you come here today? It's our holiday. Sue, come here, you... Hey. Kemudian tiba-tiba saja seorang laki-laki datang menyambut Richard dan keluarga. Dialah orang yang telah mengundangnya, bernama Matt Larson. Seorang laki-laki yang telah menyewakan mansionnya untuk bisa berlibur di pulau ini.
Matt langsung mengatakan kepada kepala suku, ini bukan era kuno lagi dan kita semua harus mencari uang dari orang asing pengunjung yang ada di tempat ini. Akhirnya, kepala suku tidak bisa melakukan apapun karena kita semua mempunyai sebuah hak masing-masing. Yang jelas, jangan sampai mengganggu terhadap festival sakral ini. Sehingga kepala suku langsung memperingatkan mereka. It will be shot. Singkat cerita, Richard dan keluarga langsung dibawa oleh Matt ke mansion yang telah disewakan beberapa waktu yang lalu dalam aplikasi burung terbang. Mereka melihat bangunannya yang sangat kuno, membuat liburan ini sangatlah klasik sekali, dan ini akan menjadi liburan yang paling menyenangkan. Matt mengatakan bahwa di tempat ini memang sangat sedikit sakral, tetapi kita semua hanya bisa menghormatinya saja, menikmati yang sudah saya sediakan. How will this one? Fucking hell, Sam. You dickhead. Singkat cerita, Richard dan keluarga langsung menikmati mansion yang telah disewa oleh mereka dengan harga yang sangat mahal. Kemudian salah satu anaknya yang bernama Jessie, si gadis cantik, dia ingin mandi karena sudah perjalanan jauh. Memang mantap namun sedikit menyeramkan. Kamar mandi yang sangat luas membuat Jessie merasa seseorang yang telah mengamatinya dari kejauhan. Selesai mandi, Jessie terus saja berkeliling untuk melihat-lihat ada sesuatu yang aneh dalam ruangan ini. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Dengan seketika beberapa orang telah datang di depan mansion, di mana Richard dan Susan yang sedang tidur langsung terbuka matanya. Melihat dari jendela, ternyata banyak sekali orang yang membawa obor. Tanpa basa-basi, Susan langsung marah keluar rumah dan ngomel-ngomel. Leave us alone. So please, just go away. Singkat cerita, keesokan harinya Richard langsung bertemu dengan si Matt yang ada di rumah sebelah. Dia langsung mengatakan semalam ada kejadian yang sangat aneh. Para warga yang telah datang memakai topeng seram, membawa bangkai binatang dilemparkan di hadapannya, dan ini ingin melakukan sebuah persetujuan dan dia ingin meminta pertanggungjawaban. No, it is. It's dead. No. It is warm. Let's get out of here. We need this, you know? Setelah melakukan obrolan bersama Matt bahwa Richard ke tempat ini hanya ingin berlibur saja, akhirnya mereka pun langsung menikmati pemandangan yang sangat indah. Namun perlakuan mereka tidak sopan sekali menginjak para makam yang sudah ada di tempat ini. Kemudian di waktu yang sama di sisi yang lain, kita melihat seorang polisi yang baru saja tiba bernama Detective Force. Dia telah mendapatkan informasi salah satu pelayan kafe telah mati terbunuh. Siapakah pelakunya? Mereka pun langsung menyangka seorang yang paling brutal yang bernama si Johan. Kembali lagi kepada Richard dan keluarga yang masih bermain di tebing makam yang sangat sakral. Mereka terus saja menikmati pemandangan yang ada di tempat ini sampai-sampai melihat dari ketinggian ada 4 peti mati yang baru saja tiba di pulau. Untuk siapakah peti mati tersebut? Mereka pun langsung melihatnya dari kejauhan dengan rasa yang sangat takut sekali. Tetapi mereka tidak mempunyai salah apapun. Susan langsung menenangkan suaminya dan dia akan diberikan jilatan maut. You want a blowjob? Oh,
siapakah yang sedang coli di balik jendela? Di sisi lain kita diperlihatkan bahwa Sam dan Jesse datang ke sebuah kafe ingin makan di tempat ini. Namun pemilik kafe langsung mengusirnya dan membawa beberapa ajudan untuk bisa pergi karena mereka tidak diizinkan di tempat ini. Karena Sam tidak terima, akhirnya dia pun langsung melawan. Don't fucking touch me. Sungguh kejadian yang sangat memilukan, namun mereka berdua malah tertawa, dan ini adalah liburan yang sangat menegangkan. Ketika Jesse datang ke kamarnya, dia melihat ada bekas tempat tidur di atas ranjangnya. Siapakah yang telah tidur di atas ranjang tersebut? Apakah orang tuanya yang telah melakukan adu gabrut atau siapakah itu? Ketika melihat di sekeliling, ternyata Jesse terus saja merasa ada seseorang yang telah mengintainya di balik dinding atau dari kejauhan. Kemudian Jesse merasa aneh dengan cermin di kamarnya. Oh, ternyata si cabul itu adalah Matt, pemilik mansion. Di sisi lain kita diperlihatkan kepala suku yang sedang melakukan rapat paripurna bersama para warga dan tokoh masyarakat yang ada di tempat ini, bahwa festival sakral yang bernama Karantan di Pulau Savalta akan digelar di pertemuan besok di ujung hari. Sebuah tradisi 200 tahun yang lalu akan terulang. Karena orang asing yang telah masuk ke pulau ini, mereka semua harus ditumbalkan menjadi persembahan. The English must be offered up. Singkat waktu setelah melakukan rapat paripurna bersama para warga, kepala suku langsung datang kepada Matt untuk memberikan sebuah persetujuan. Dia yang telah mengundang orang asing tersebut, dan dia pun harus membayar apa yang dilakukannya untuk pulau ini, yaitu menumbalkan Richard bersama keluarganya. Demi kelancaran tradisi yang sudah sakral bertahun-tahun, mereka akan dijadikan tumbal di pulau ini. Kalau tidak, mereka semua akan membuat bencana di pulau ini. Sehingga pada akhirnya Matt langsung menyetujui apa yang dikatakan kepala suku. Perhaps our friends would like some nice cookies. Kemudian keesokan harinya festival akan dimulai di pagi hari. Richard dan keluarga yang sudah bersiap-siap, mereka semua sedang melakukan sarapan pagi. Susannya sudah menyiapkan beberapa makanan untuk sarapan keluarga, di mana Jesse dan Sam yang baru saja keluar. Namun Sam langsung ngomel-ngomel kepada orang tuanya karena dia tidak mau memakan janin ayam yang belum sempurna alias telur bersama sosis yang tidak enak. Namun inilah yang bisa kita makan. Today's a big day. Selang beberapa lama kemudian, Sam langsung datang ke tempat Richard, di mana Richard bersama para keluarganya yang sudah memakai piyama. Dia akan berenang di pantai dan tidak akan mengikuti festival tersebut. Tetapi Richard mengatakan dia telah memberikan sebuah kue. Ketika itu juga Richard mengatakan untuk bisa simpan di atas meja makan. Akhirnya tradisi Karantan yang ada di Pulau Savalta telah dimulai. Seluruh para warga yang ada di tempat ini sedang melakukan persembahan dan menyaksikan tradisi sakral bersama kepala suku, di mana pulau ini yang telah terbentuk selama ratusan tahun yang lalu. Mereka semua melakukan acara ini dengan khidmat.
Singkat cerita, kembali lagi kepada mansion, di mana Richard dan keluarganya pun baru saja pulang berenang di pantai. Dia melihat ada tulisan dari si Matt dan memberikan 4 lempengan kue yang telah dibawa tadi pagi. Ternyata kue tersebut kelihatannya sudah kering kerantang, entah apa yang telah dibuat oleh si Matt. Namun mereka pun langsung melahapnya dengan sangat lapar sekali karena sudah berolahraga. Karena si Matt yang sudah mendeteksinya dari kejauhan, ternyata kue tersebut mengandung racun, sehingga mereka pun langsung pingsan. Disinilah si Matt langsung melancarkan aksinya. Goodbye, Matt. Ya, sungguh tanpa diduga. Ternyata Richard dan keluarga tidak memakan kue tersebut. Mereka pun langsung mengambil beberapa pisau dan membabi buta. I am so unfit. I'm bloody Kate Bush. You know? It's your vacation. What do you want to do? Come on. Sampai pada akhirnya satu persatu seluruh warga yang ada di pulau ini langsung dibunuh oleh Richard bersama keluarganya. Sam dan Jesse yang sekarang sedang berada di depan rumah salah satu warga. Dia langsung berpura-pura meminta tolong, padahal dia akan membunuh warga ini. Memang sangat mengerikan. Mama, help us! I'm from the monster. We all lost his babes. Di sisi lain, kepala suku yang mengetahui apa yang telah terjadi, namun dia tidak tahu siapa yang telah melakukannya. Diduga itu adalah si Johan. Orang yang telah masuk ke pulau ini adalah preman yang selalu saja menagih uang. Dengan begitu mereka pun harus pergi untuk bisa berlindung. Seluruh para warga yang tersisa dilihat oleh Richard bersama keluarganya telah masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana Richard, Susan, Jesse dan Sam yang sudah berkumpul melihat semua orang telah kocar-kacir, dan dia akan memberikan balas dendam kepada semua orang yang tidak menyambut karena dia juga datang ke tempat ini dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya semua orang pun dibantai. I am not leaving my island. Fuck! Is it you underneath? I need to wee so badly. Who's there? Johan is going to kill us! Hey, go on. Any days. That was good, wasn't it? Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan detektif Force yang baru saja terbangun di tengah malam. Dia yang telah dihubungi oleh seseorang dari Savalta karena ada pembantaian di tempat tersebut. Force langsung mengatakan untuk diam sejenak karena dia akan membawa pasukan untuk bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya Force langsung bergegas. Johan just went fucking berserk! Everything's on fire! The smell reminds me of our honeymoon.
Kembali lagi kepada Richard dan keluarga, mereka semua sedang menghangatkan diri dengan api unggun menggunakan mayat-mayat yang telah dibunuh oleh mereka. Ketika sedang berkumpul bersama keluarga, Sam yang terus saja ngomel kepada ayahnya tentang makanan yang selalu saja dibuat. Akhirnya Sam dibunuh. Yeah, fuck you too, Sam. Why did you do that? That is so naughty. Why? Sungguh tanpa diduga, memang keluarga yang sedikit sengklek, di mana Sam selaku anaknya sendiri telah dibunuh hidup-hidup oleh Richard. Karena dia tidak menurut kepada ayahnya, itu adalah balasan untuk anak yang tidak menurut kepada orang tua. Dengan tanpa rasa menyesal dan bersalah, di mana Richard bersama Susan langsung meninggalkan Sam dengan keadaan sudah mati. Kemudian ketika mereka akan pergi ke mansion tempat mereka tinggal, di mana seseorang telah memasuki rumah yang telah disewa. Ketika masuk ke dalam rumahnya si Matt, ternyata mereka sudah diincar dari dulu. Memang si cabul yang sangat menjijikan. Untungnya mereka telah membunuhnya secara brutal. Dengan begitu mereka pun akan menyelinap dan akan memberikan sebuah peringatan kepada mereka, alih-alih bahwa mereka pun adalah korban dan akan meminta tolong kepada seseorang di dalam rumah. Go on, I'll meet you around there. Yeah. Fucking love you guys. Singkat waktu, detektif Force yang baru saja tiba di pulau, dia pun melihat semua kegaduhan yang sangat mengerikan. Kepala orang yang telah ditancapkan di berbagai tempat dan semua orang yang sudah mati di tempat ini. Semua orang yang masih hidup tidak mengetahui siapakah pelakunya. Help me! Wait. Who did? Matt Larson. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Jesse tertembak oleh salah satu anggota kepala suku. Dia mengatakan siapakah pelakunya yang telah melakukan pembantaian ini. Jesse mengatakan pelakunya adalah si Matt. Dia telah membantai dan membunuh kakaknya sendiri. Akhirnya salah satu dari mereka langsung membawa senjata dan akan mengecek semua seisi rumah. Namun semua yang telah dikatakan oleh si Jesse pastinya itu adalah bohong. Tiba-tiba saja Susan selaku ibunya melihat sang anak Jesse yang sudah terkapar. Mereka berdua menangis seperti tertawa. Tanpa sadar Richard sudah masuk melalui jendela. Dengan begitu dia melihat bahwa Matt ternyata sudah mati. They blew my fucking hand off. Oh, Daddy! Memang menyeramkan. Richard langsung kehilangan tangan kanannya. Dengan begitu kepala suku langsung sadar bahwa semua yang telah dilakukannya adalah mereka semua. Tanpa basa-basi kepala suku langsung mengambil pisau dapur dan menyerah. They killed my boy! Mama! We need to leave. Sungguh tanpa diduga, detektif Force yang melihat kelakuan kepala suku akan menikam Richard dan keluarganya langsung ditembak mati. Akhirnya inilah orang yang akan disalahkan, yaitu si Johan. Diduga preman yang baru saja sampai di pulau ini tidak tahu apa-apa, tetapi dia sudah menjadi pemburuan para polisi karena diduga dialah dalang dari semuanya. Memang mengerikan, film yang sangat edan dan 100% membuat kesal hati. Wow, that was the best holiday ever! Give the world a bone. Sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semua tanggapan para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu keluarga yang berniat akan berlibur di akhir tahun melihat sebuah tradisi yang disebut dengan Karantan di Pulau Safalta.
Namun ketika mereka tidak dipersilakan untuk melihat dan untuk bisa bersenang-senang di pulau ini, akhirnya Richard sebagai kepala keluarga langsung membantai semua orang karena salah satu dari mereka telah mencabuli anaknya. Memang keluarga yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.